A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Imam At-Tirmidzi memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Quran yang diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini juga sebagai bentuk meneladani sunnah Nabi SAW ketika beliau mengirim surat mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga sebagai bentuk pengamalan terhadap suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu, yang isinya kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut akan terputus barokahnya. Inilah yang menjadi alasan Imam At-Tirmidzi mengawali kitab ini dengan membaca bismillah. Abwaabut Thaharah, beberapa bab tentang Thaharah, atau dalam redaksi yang lain Kitabut Thaharah, catatan tentang Thaharah. An Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam At-Tirmidzi juga menuliskan bab dan atau kitab Thaharahnya dengan mengawalkan kitab Thaharah dikarenakan beliau menganggap bahwa Thaharah adalah bagian pertama atau sesuatu yang paling penting di dalam beribadah, terutama ibadah sholat. Yang sholat ini adalah imaduddin, tiang agama, yang menjadi tolok ukur, yang menjadi landasan bagi setiap orang Islam. Sehingga untuk mengawali sholatnya diperlukan dari Thaharah, diperlukan untuk bersuci. Sehingga beliau mendahulukan mengawali kitabnya dengan membahas tentang Thaharah. Kemudian beliau juga menuliskan lafaz an Rasulillah, dari Rasul. Ini dikarenakan para perawi-perawi yang lain, penghimpun hadis di zaman beliau, sebelum beliau itu sudah terbiasa mencampur hadis-hadis Nabi dengan ucapan para sahabat-sahabat dan para tabi'in, sehingga orang-orang awam kurang begitu faham mana yang benar-benar hadis Nabi atau mana yang ucapannya sahabat, karena semua akan dianggap satu jenis. Makanya kehadiran beliau dalam menyusun kitab atau hadis Sunan At-Tirmidzi ini benar-benar menyaring mana yang benar-benar bersumber dari Rasulullah, ini untuk membedakan mana hadis yang marfu, mana yang itu hanya mauquf artinya ucapan para sahabat, mana yang maqtu' adalah ucapan para tabi'in. Namun memang di dalam hadis ini Imam At-Tirmidzi juga tetap mencantumkan ucapan-ucapan para sahabat dan para tabi'in. Itu tetapi lebih mendahulukan ucapan atau sabda Nabi dulu, kemudian menyertakan pendapat-pendapat para sahabat dan para tabi'in dan seterusnya. Babu ma jaa, babnya apa-apa yang datang, la tuqbalu, tidak diterima apa salatun, salat, bi ghairi tuhurin, dengan tanpa bersuci, maksudnya berwudu. Bab yang membahas tentang tidaklah diterima sebuah salat, amalan salat, tanpa disertai dengan bersuci. Dalam hal ini adalah berwudu. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Abu Awana an Simak bin Harbin. Ini hiwalatul isnad, perpindahan isnad, dikarenakan jalur periwayatan di sini ada beberapa, ada banyak, tetapi Imam At-Tirmidzi mencantumkan jalur ini. Wa hadatsana Hannad qala
Hadatsana Waqi' an Israil an Simak an Mus'ab ibni Sa'ad an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, la tuqbalu tidak diterima apa salatun salat bi ghairi tuhurin dengan tanpa bersuci, tanpa wudu. Wala sadaqatun wala tuqbal maksudnya, dan tidak diterima apa sadaqatun sedekah min ghululin dari sesuatu atau dari hasil curian. Salat tidak diterima tanpa disertai berwudu. Demikian pula dengan sedekah tidak diterima jika itu berasal dari hasil curian. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil poin bahwa salat itu menjadi sesuatu yang absah, yang diterima oleh Allah manakala memenuhi syaratnya. Salah satu syaratnya adalah dengan bersuci, yaitu dengan melaksanakan wudu. Meskipun salat dan sedekah ini sama-sama amalan yang baik, tetapi ketika amalan baik tersebut tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka tetap ditolak oleh Allah. Kalau berkata siapa Hannadun Hannad fi hadithihi, di dalam hadisnya Hannad ada lafaz illa bi tuhurin, illa kecuali bi tuhurin dengan bersuci dengan air wudu. Perbedaan lafaz dengan yang sebelumnya di atas menggunakan bi ghairi tuhurin, di sini menggunakan illa bi tuhurin. Kalau berkata siapa Abu Isa Imam At-Tirmidzi, hadal haditsu, adapun hadis ini asahhu lebih sahih, asahhu syai'in, lebih sahihnya sesuatu fi hadal babi wa ahsan, dan lebih baik, lebih hasan. Wa fil babi, dan di dalam bab an Abil Malih an abihi wa Abi Hurairah wa Anas. Wa Abul Malih, dan adapun Abul Malih Ibnu Usamah, ismuhu namanya dia Abul Malih yaitu Amir. Wa yuqalu, dan dikatakan Zaid ibnu Usamah ibni Umair al-Hudali. Sedangkan Abul Malih namanya adalah Amir. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Zaid bin Usamah ibnu Umair al-Hudali. Babu ma jaa fi fadlit tuhur. Babu ma jaa, babnya apa-apa yang datang fi fadlit tuhur, di dalam keutamaan bersuci. Hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, hadatsana Ma'an ibnu Isa al-Qazzaz, qala hadatsana Malik ibnu Anas, hiwalatul isnad. Wa hadatsana Qutaibah an Malik an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah, kalau berkata siapa Abu Hurairah, kalau bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddu'a, ketika berwudu siapa al-abdul muslim, hamba yang Islam, hamba yang muslim, atau di sini adalah syakkum minar rawi, keraguan-raguan perawi, bukan sabdanya Nabi. Al-mu'min, hamba yang mukmin, maksudnya idza tawaddu al-abdu, atau lafadznya idza tawaddu al-abdul muslim, atau idza tawaddu al-abdul mu'min, gitu. Ketika seorang hamba yang muslim atau seorang hamba yang mukmin berwudu, faghasala, maka membasuh dia wajahahu, pada wajahnya, kharajat, maka keluar min wajhihi, dari wajahnya hamba, apa kullu khati'atin, setiap kesalahan, nazara, yang melihat siapa hamba, ilaiha, pada kesalahan, bi'ainaihi, dengan kedua matanya, ma'al ma'i, bersama air, au ma'akhiri qatril ma', atau bersama akhir tetesan air. Aunya juga di sini, atau itu adalah syakku minar rawi, keraguan-raguan perawi, apakah lafadznya ma'al ma' au ma'akhiri qatril ma', au nahwa hadza, atau semisal ini lafadz. Ini bukan sabda Nabi, au nahwa hadza. Wa idza ghassala yadayhi, dan wa idza ghassala, dan ketika membasuh siapa hamba yadayhi, pada kedua tangannya, kharajat, maka keluar min yadayhi, dari kedua tangannya, apa kullu khati'atin, setiap kesalahan, batashatha, yang menyentuh atau memegang ha, pada kesalahan, apa yadahu, kedua tangannya hamba, ma'al ma'i, bersama air wudu, au ma'akhir qatril ma', atau bersama akhir tetesannya air, hatta sehingga yakhruja, keluar siapa hamba, naqiyan, keadaan bersih, minadz dzunubi, dari dosa-dosa. Ketika seorang hamba muslim atau hamba mukmin dia berwudu, yaitu dengan membasuh wajahnya, maka dosa-dosa yang ada di wajahnya yang disebabkan oleh matanya yang memandang sesuatu yang haram, sesuatu yang maksiat, sehingga mengandung dosa, mendatangkan dosa, maka dosa-dosa tersebut akan ikut keluar bersama tetesan air wuduhnya. Maksudnya keluar di sini adalah diampuni oleh Allah. Dan apabila dia membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosa yang ditimbulkan oleh kedua tangannya karena mengerjakan suatu maksiat di masa lampau, maka dosa-dosa tersebut juga akan keluar bersama tetesan air wudu yang dia gunakan.
Ini maksudnya diampuni oleh Allah, sehingga ketika telah selesai berwudu maka bersihlah dosa-dosanya. Nah, mengenai dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak membutuhkan kafarah tertentu seperti berzina, mencuri. Nah, itu dosa-dosa yang tidak diampuni kecuali dengan menjalankan kafarahnya. Atau dosa-dosa yang bukan berhubungan dengan kezaliman terhadap anak Adam. Ketika melakukan kezaliman terhadap anak Adam, menyakiti, menzalimi, melukai, maka tentu harus dihapus atau dimintai ridho dengan orang yang bersangkutan agar Allah mau menghapus dosa tersebut. Qala, berkata siapa Abu Isa Imam At-Tirmidzi, hada, ini hadisun hasan sahih, wa huwa, dan ini hadis iku hadis Malik an Suhail an Abi Hurairah wa Abi Salih, dan adapun Abu Salih iku walidu Suhail, bapaknya Suhail. Huwa, dia Abu Salih As-Samman, dia adalah Abu Salih As-Samman yang mempunyai gelar As-Samman, julukan As-Samman. As-Samman sendiri maknanya orang yang gemuk. Wasmuhu, dan namanya Abu Salih yaitu Zakwan. Wa Abu Hurairah, dan adapun Abu Hurairah ikhtulifa, diperselisihkan fismihi, di dalam namanya. Faqulu, maka berkata mereka perawi hadis atau ulama, namanya Abu Hurairah yaitu Abdus Syams. Ini nama yang Abu Hurairah miliki ketika masih jahiliyah. Wa qalu, dan berkata mereka ulama atau perawi hadis, nama Abu Hurairah yaitu Abdullah bin Amr. Ini nama yang diberikan kepada beliau ketika masuk Islam. Wa hakata, dan beginilah qala, berkata siapa Muhammad bin Ismail Imam Al-Bukhari. Wa hada, dan ini pendapat al-asahhu yang lebih sahih. Wa fil babi, dan di dalam bab, an Utsman, riwayat dari Utsman, wa Thauban, wa Sunabihi, wa Umar ibni Abasah, wa Salman, wa Abdullah ibni Amr. Wa Sunabihi, adapun As-Sunabihi alladhi, yang rawa meriwayatkan dia an Abi Bakar As-Siddiq, laisa, tidak ada lahu bagi As-Sunabihi apa sama'un, mendengar langsung min Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seorang perawi yang bernama As-Sunabihi yang meriwayatkan dari Abu Bakar itu sebenarnya tidak mendengar langsung riwayat dari Rasulullah. Berarti dia bukan dikategorikan sahabat Nabi, tapi hanya tabi'in. Wasmuhu, dan namanya As-Sunabihi yaitu Abdurrahman ibnu Usailah, ini nama aslinya. Wa yukna, dan dijuluki siapa As-Sunabihi yaitu Aba Abdillah. Rohila, berangkat di As-Sunabihi ila nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi faqubido, lalu diwafatkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan As-Sunabihi fit tariqi, di jalan. As-Sunabihi ketika beliau suatu saat ingin berjumpa dengan Nabi, belum sempat bertemu Nabi, masih dalam perjalanan, dikabari Nabi sudah wafat. Ini Nabi wafat 5 hari ya. 5 hari wafatnya Nabi, beliau itu masih dalam perjalanan, sehingga beliau ini tidak dikategorikan sahabat. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan siapa Sunabihi anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadits, pada beberapa hadis. Meski demikian, Sunabihi ini tetap meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi, hanya saja beliau tetap dikategorikan sebagai seorang tabi'in. Wa Sunabihu ibnul A'sar, sedangkan As-Sunabih ibnul A'sar Al-Ahmasi ini beda lagi, yaitu sahibun Nabi, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu, dikatakan lahu pada As-Sunabih ibnul A'sar As-Sunabihi aidan juga. Ternyata ada juga seorang sahabat Nabi yang memang benar-benar sahabat Nabi, dia namanya Sunabihi ibnul A'sar, tetapi lebih populer juga disebut As-Sunabihi, sehingga namanya agak mirip dengan seorang tabi'in yang sebelumnya. Wa innama hadithuhu, dan sesungguhnya hadisnya Sunabihi ibnul A'sar ini hadis yang benar-benar yang membuktikan bahwa beliau itu berjumpa dengan Nabi, yaitu kalau berkata siapa Sunabihi ibnul A'sar, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nabiy pada Nabi, sami itu mendengar aku an-nabiy pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Nabi, ini sesungguhnya aku Nabi mukatsirun, orang yang memperbanyak, bikum dengan kalian, al-umama, pada beberapa umat. Fala taqatilunna, maka jangan saling membunuh sungguh kalian, ba'di, setelahku Nabi. Nah, Sunabihi ibnul A'sar ini yang merupakan sahabat Nabi, memang berjumpa langsung dengan Nabi, juga mempunyai julukan Sunabihi. Salah satu bukti bahwa beliau berjumpa Nabi adalah hadis yang beliau riwayatkan langsung dengar dari Nabi, yaitu Nabi bersabda bahwa aku senang jika jumlah kalian banyak, jika kalian menjadi umat yang banyak. Senang dalam keislaman ya, banyak jumlahnya dan mendapatkan hidayah, bisa menetapi Islam.
Maka pesannya Nabi, jangan kalian saling bunuh-membunuh setelah wafatku Nabi.